A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini meskipun tadi kita diguyur hujan yang cukup deras, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Insyaallah niat kita sama, melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu yang insyaallah semuanya kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kemudian mari kita ucapkan salawat beserta salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa salawat beserta salam itu juga kita kirimkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam mengerjakan sunnah-sunnah beliau. Amin Allahumma amin. Baik, untuk mengambil barokah dari pengajian kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita sudah menyampaikan beberapa hadis dari kitab Tanbihul Ghafilin, dan kita pakai yang edisi terjemahannya. Tujuannya kemarin supaya sambil mendengar kita bisa membaca bukunya. Yang lah ada buku nomor berapa ya Pak? Lama deh. Ya, boleh nanti dibawa Pak Haji ya. 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 Hah? Ya, Arab Fushahnya boleh ya. Nah, kemarin kita sepakat kan pakai yang ini ya. Nah, novel yang sudah ada ya. Nah, alhamdulillah novel sudah ada. Yang lain nanti silakan mungkin supaya apa yang kita sampaikan itu bisa disimak. Karena ngaji itu kalau cuma mendengar biasanya ya mudah ngantuk biasanya. Kalau cuma dengar, apalagi kalau cuacanya dingin. Tapi kalau sambil membaca, insya Allah akan mempermudah bagi kita kemudian untuk memahami apa yang kita kaji ini, dan mudah-mudahan nanti bisa kembali kita baca ketika kita berada di rumah. Yang punya rezeki mungkin ya ini salah satu peluang daripada amal jariyah, karena salah satu jenis daripada amal jariyah yang bisa kita dapatkan itu adalah dengan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin kalau kita punya rezeki lebih, bisa kemudian berinfak dan duitnya bisa digunakan untuk membeli bukunya. Nah, bukunya nanti bisa dijadikan sebagai perpustakaan masjid untuk dijadikan sebagai bahan bacaan, utamanya ketika kita ngaji. Buku itu bisa kita jadikan sebagai pegangan ketika ngajinya. Ya Pak ya. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi sedikit apa yang kemarin sudah kita bahas di halaman 6 kemarin ya. Nah, disebutkan di halaman 6 itu Al-Faqih. Al-Faqih di sini maksudnya beliau adalah Abul Lais As-Samarqandi, pengarang daripada kitab ini, menuturkan ini hadisnya sanadnya dari Muhammad bin Al-Fadl, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Ismail, dari Amr, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah hadis kudusi, firman Allah,
tidak termasuk ayat Al-Quran disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam hadis kudusi ini? Ana aghna syuraka anisyirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sekutu dari apapun, dari siapapun, ya, pertolongan atau mungkin kebersamaan daripada makhluk-makhluknya yang lain. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat yang bisa berdiri secara sendiri, beda dengan kita sebagai manusia. Ana aghna 'anil amal allazi fihi syirkatun li ghairi. Aku tidak membutuhkan amal yang di dalamnya terkandung persekutuan kepada selain aku. Jadi maksudnya Allah itu tidak membutuhkan suatu amalan jika amalan itu dilakukan karena selain daripada apa? Daripada karena Allah. Jadi kalau masih ada amal yang kita lakukan tidak murni dilakukan semata-mata karena Allah, maka Allah tidak membutuhkan amal tersebut. Kemudian faman amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amal perbuatan asyraka fihi ghairi, yang di dalamnya terkandung persekutuan kepada selain aku. Jadi siapa yang melakukan suatu amal dan di dalamnya ada niat yang ia lakukan, ya, selain daripada karena Allah, fa ana minhu bariun, maka aku berlepas diri darinya. Maksudnya apa? Allah tidak akan memberikan ganjaran-ganjaran sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Allah kepada kita ketika kita melakukan suatu amalan. Kalau amalan itu kita lakukan masih ada karena selain daripada Allah. Penjelasannya apa? Hadis di atas mengandung petunjuk bahwa Allah Ta'ala tidak akan menerima sedikit pun amal kecuali amal yang tidak dikerjakan karena ikhlas kepadanya, ya. Jadi kalau mau amalnya diterima, kerjakan amal itu dengan ikhlas. Apabila amal itu tidak ikhlas, maka ia tidak akan menerimanya. Maksudnya Allah tidak akan menerima amal itu, dan di akhirat tidak ada pahala bagi orang yang melakukannya. Karena sebagian besar nanti pahala yang kita dapatkan ketika mengerjakan amal ibadah di dunia ini di mana, Pak? Di akhirat, ya enggak? Yang di dunia ini ya kalaupun ada tidak banyak biasanya, ya kan? Kalaupun ada tidak banyak, tapi kalau kemudian di akhirat itu sudah pasti amal itu nanti akan kita dapatkan. Mendak percaya, masuk dulu ke alam akhirat, kan nak ya? Ya Pak ya, mendak percaya misalnya, tidak percaya ke apa itu namanya? Janji-janji Allah terhadap setiap amal perbuatan baik yang kita lakukan karena Allah. Tidak percaya kita misalnya, masuk dulu ke alam akhirat. Masalahnya kalaulah masuk ke alam itu tidak pacak balik lagi ke alam dunia, itu yang jadi masalahnya itu. Ada yang pacak pulang lagi? Ada tak? Tidak di, ya. Tapi kalau kita percaya dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran, ya seperti itulah penyesalan-penyesalan orang yang sudah meninggal itu. Misalnya di dalam surah Al-Munafiqun ayat-ayat yang terakhir itu, lagi ingat bunyinya Pak? Ada dua permintaan manusia ketika mereka sudah berada di alam berikutnya, ya enggak? Yang pertama mereka minta supaya apa? Supaya kembali ke dunia. Tujuannya untuk apa? Untuk bersodakoh, ya enggak? Kemudian yang satunya lagi untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya, ya. Apa itu bunyinya itu? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah faman ya'mal zalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum apa Pak? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul enggak salah ya. Kok saya lagi Iya, yang ada ujung-ujungnya itu ila ajalin qarib. Nah, fa as-saddaqu wa akum minas solihin itu ya. Fa as-saddaqu, maka aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku akan
melakukan amal-amal soleh yang lainnya itu. Nah, kan begitu, ya. Kemudian disebutkan lagi di sini, kalau orang itu melakukan suatu amalan bukan karena Allah, bukan tidak hanya menerima balasannya di akhirat, bahkan ketika dia berada di akhirat, tempat kembalinya itu adalah neraka jahanam. Ya enggak? Jadi melakukan amalan bukan kebaikan yang didapat, malah keburukan, ya. Ketika melakukan suatu amalan bukan malah dia mendapatkan surga, tapi malah mendapatkan neraka. Nah, biasanya kita ngomongnya apa? Mencentuh, mending kuda tidak beramal, ya tak? Biasanya begitu kan? Nah, jadi yang beramal saja belum tentu kemudian masuk ke dalam surga, apalagi yang tidak beramal. Sama halnya, ya enggak? Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Jadi maksudnya jangan nanti kita artikan mencentuh tidak perlu beramal, mencentuh tidak perlu sholat daripada aku celaka, misalnya begitu, ya. Motivasinya itu maksudnya apa? Kalau kita ingin melakukan suatu amal, maka kerjakanlah semata-mata karena Allah. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah di dalam Quran surah Al-Isra ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, maksudnya kehidupan duniawi, ya, balasannya itu mau ia dapatkan di dunia, ajjalna lahu fiha, maka kami segerakan baginya di dunia. Cuma ingat ya, manasya itu apa? Apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya begini Pak, kalau kita ingin amal baik kita itu, pahalanya, balasannya kita dapatkan di dunia, bisa saja kemudian nanti Allah segerakan apa yang kita inginkan itu, ya enggak? Tetapi tidak semua orang nanti akan mendapatkan hal itu. Makanya bahasa di ayat berikutnya itu manasya, ya, apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Apa contohnya misalnya? Contohnya misalnya kita berinfak, ya enggak? Kita berinfak. Ada kan orang yang berinfak secara terang-terangan itu misalnya supaya dia mendapatkan apa dulu yang diajarkan Ustaz Yusuf Mansur dulu? Apa? Hah? Jumlah daripada harta yang diinfakkan itu nanti akan Allah lipat gandakan, misalnya mencapai 700 kali lipat. Kalau misalnya kita menginfakkan duit 1000, ya enggak? Allah balas menjadi 700 kali lipat, misalnya 700.000. Bisa enggak itu kemudian didapatkan? Bisa saja kalau kemudian Allah menghendakinya dan kita itu dipilih oleh Allah untuk mendapatkan balasan tersebut. Tapi bukan itu yang kemudian kita inginkan, begitu, ya. Maka yang namanya kemudian pahala daripada berinfak, apalagi itu nanti kita dapatkan di akhirat, tidak akan sepadan dengan kenikmatan apapun yang ada di dunia. Karena terlalu kecil kalau kemudian balasannya hanya seperti itu, ya. Nah, itulah sebabnya pola sodakoh yang dulu banyak kemudian digembor-gemborkan Ustaz Yusuf Mansur itu sekarang sudah tidak banyak diminati oleh masyarakat kita lagi. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang berinfak, harapannya mendapatkan keutamaan sebagaimana yang dijelaskan oleh ustadznya, kemudian tidak dapat, akhirnya apa? Kecewa, ujung-ujungnya tidak nak berinfak lagi, begitu. Ya kan? Nah, makanya Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Isra ini, ya, ada yang memang kemudian nanti mereka itu akan mendapatkannya, tetapi tidak kemudian semua orang itu akan mendapatkannya. Kalau penjelasan yang ada di dalam kitab ini apa? Maksudnya barang siapa yang dengan amalnya hanya mengharapkan dunia dan tidak menginginkan pahala akhirat, maka Allah akan memberikannya di dunia sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Jadi terserah Allah nak dikasih atau tidak, nak banyak atau tidak, ya enggak? Si A dikasih, si B tidak, misalnya begitu. Itu maksudnya tadi, ya.
Allah berhak untuk membinasakan orang yang seperti itu dan berhak pula memberikan kesenangan dunia kepadanya. Kemudian kelak di akhirat ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka kelanjutan daripada ayat ini apa? Summa ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami tentukan baginya neraka jahanam, yaslaha mazmuman madhura. Ia akan memasuki neraka jahanam itu dalam keadaan tercela dan dalam keadaan terusir. Tadinya harusnya masuk surga, akhirnya kemudian masuk ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dalam keadaan terusir dari rencana awal masuk ke dalam surga, begitu ya. Nah ini, jadi hati-hati ketika kita melakukan suatu amalan, luruskan betul niat kita supaya balasan daripada apa yang seyogyanya kita dapatkan itu betul-betul nanti bisa kita dapatkan. Akan tetapi barang siapa menginginkan pahala akhirat dan berusaha melakukan setiap amal dengan ikhlas, maka amalnya akan diterima oleh Allah. Yang sering kita sampaikan bapak-bapak ya, kalau mau terima amalnya ada dua syaratnya kemarin. Satu, lakukan semata-mata karena Allah. Yang kedua, kerjakan sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah. Meskipun begitu, masing-masing dari dua kelompok manusia itu, baik yang beramal bukan karena Allah maupun yang beramal ikhlas karena Allah, senantiasa mendapatkan kemurahan Allah yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Nah, yang tadi sudah kita sampaikan ya, ada saja mungkin orang yang langsung mendapatkan balasannya di dunia sesuai dengan apa yang disebutkan itu. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah kemudian nanti apa yang disebutkan itu paling tidak akan kita dapatkan di akhirat. Maksudnya Allah tetap mengaruniakannya rezeki kepada siapa saja, baik orang mukmin maupun orang kafir, orang baik maupun orang jahat. Nah, kita semua mungkin sudah sering mendengar Allah itu punya dua sifat ya, di antaranya yang sangat melekat pada hamba itu Rahman dan Rahim. Rahmannya Allah itu untuk semua makhluk, sementara Rahimnya itu hanya untuk hamba-hamba pilihannya. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah, berikutnya hadis berikutnya Al-Faqih ini maksudnya Abu Lais As-Samarqandi menuturkan sanad hadisnya dari Muhammad bin Fadl, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Ismail, dari Amr, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, Rubba sha'imin laisa lahu hazzun min saumihi illal ju' wal atash. Ada kalanya orang yang berpuasa tidak memperoleh bagian apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Ya kan? Jadi kata Nabi, ada orang yang puasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya, yang ia dapatkan itu hanya rasa lapar dan rasa haus. Ya enggak? Ada yang hafal Pak keutamaan daripada orang yang berpuasa? Apa di antaranya? Apa di antaranya? Orang yang berpuasa itu nanti akan masuk ke dalam surga dari sebuah pintu khusus untuk mereka. Pintu apa namanya? Pintu Ar-Rayyan itu. Nah, kan hadisnya ada itu. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yuqalu lahu Ar-Rayyan yang disebut dengan nama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, yang masuk ke dalam yang masuk melewati pintu itu adalah siapa? As-shaimun. Ya enggak? Orang-orang yang berpuasa. Orang berpuasa yang mana? Orang yang berpuasa semata-mata karena Allah. Menpuasanya tidak karena Allah, tidak bakal masuk lewat pintu itu ke dalam surga dan tidak bakal masuk ke dalam surga, ya kan? Tapi kalau kemudian puasanya semata-mata karena Allah, maka insya Allah kemudian nanti dia akan masuk surga itu melalui pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan tadi, ya. Jadi yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti orang-orang yang berpuasa itu akan masuk ke dalam surga lewat pintu yang namanya Ar-Rayyan. Nah, orang puasa yang mana? Orang yang puasa semata-mata niatnya karena Allah. Sekarang aku nak nanya ke bapak-bapak, menurut orang yang puasa itu kira-kira banyak tak karena Allah? Banyak tak? Insya Allah banyak yang puasa. Insya Allah banyak Pak ya?
Ya kan? Karena amal ini termasuk amal yang susah untuk diriakkan. Agak susah Pak ya? Agak susah kalau puasa ini. Orang kadang-kadang nak riak kayak puasa itu tiba-tiba badannya kurus ingkir-ingkir misalnya begitu ya kan? Itu tidak baca dikatakannya rajin puasa misalnya. Atau misalnya bibirnya agak kering itu juga tidak pacak begitu. Beda kemudian nanti dengan orang yang ngaji, dengan orang yang sholat, yang ibadah-ibadahnya itu mudah terlihat oleh orang lain. Menpuasa ini mungkin agak susah begitu ya. Nah, insya Allah kalau orang puasa ini mudah-mudahan lebih banyak ikhlasnya ketimbang yang tidak ikhlas. Maka disebutkan di sini warubba qaimin laisa lahu hazzun min qiyamihi, ya. Apa itu? Terkadang ada orang yang mengerjakan sholat malam tidak memperoleh apa-apa dari sholat malamnya illa sahar wa ta'ab, kecuali ya bangun malam dan rasa letih. Ya enggak? Jadi capeknya bangun malam sama apa? Sama capeknya dia ketika kemudian dia mengerjakan sholat malamnya itu, atau mungkin berkurangnya waktu tidurnya ketika waktu malam, ketika kemudian dia mengerjakan sholat malamnya itu tidak karena Allah. Nah, kalau sholat malam tidak karena Allah ini mudah dapat menjaganya? Mudah tak? Mudah tak menjaganya? Mungkin kalau cuma seorang kita di rumah agak mudah, ya kan? Tapi kalau misalnya kita tengah apa misalnya? Tengah iktikaf, nah mungkin agak susah begitu, karena banyak orang yang ngelihat begitu. Tapi bukan berarti kemudian tidak jadi iktikaf, bukan begitu ya. Nah, cuma niatnya tadi ketika kita mengerjakan sholat malam itu harus semata-mata karena Allah. Nah, di antara hadis yang menjelaskan keutamaan daripada sholat malam itu kata Nabi, fadlu sholatil lail ala sholatin nahar, keutamaan sholat di waktu malam ya, ala sholatin nahar, atas sholat yang dikerjakan pada waktu siang, kafadli sodakotin, kafadli sodakoti sirli, seperti keutamaan daripada sodakoh yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ala sodakotil alaniyah, ya, atas sodakoh yang dilakukan secara terang-terangan. Kalau kita sodakoh yang lebih utama mana? Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Ya, yang lebih utama itu sembunyi. Kalau orang sembunyi-sembunyi ketika bersodakoh itu insya Allah lebih ikhlas begitu, ya enggak? Ya kan? Tapi kalau kemudian secara terang-terangan ada kemungkinan mungkin ketika dia bersodakoh itu ada kemungkinannya apa yang dia lakukan itu tidak semua atau tidak semata-mata karena Allah. Tapi semuanya nanti kembali kepada apa yang ada di dalam hati kita, ya. Karena kadang-kadang ada orang yang bersodakoh terang-terangan cuma niatnya untuk apa, Pak? Untuk memotivasi, ya enggak? Memotivasi supaya orang lain itu mau bersodakoh. Misalnya kita punya atasan ini di kantor, ya enggak? Datang orang misalnya minta sodakoh begitu, ya, supaya memotivasi anak buahnya yang ada di kantor, dia yang kemudian terlebih dulu mengeluarkan sedekahnya misalnya. Nah, bisa saja kemudian seperti itu, ya enggak? Cuma kalau sodakohnya sembunyi-sembunyi, insya Allah kemudian nanti jauh lebih ikhlas. Nah, kita nih kalau sodakohnya sembunyi-sembunyi biasanya dikit duitnya, karena malu ke orang kalau kemudian ketahuan dan duitnya dikit. Ya enggak? Ya kan? Nah, biasanya kan jawabannya cemne kalau kemudian ketahuan duitnya dikit begitu ya. Apa jawabannya? Lebih baik ikhlas ya, meskipun sedikit. Biasanya kan begitu, ya enggak? Padahal yang paling bagus itu ya banyak dan ikhlas begitu, itu yang paling bagus itu. Nah, yang dulu itu kan ada ceritanya salah ngeluar duit itu kan. Nah, ngeluar duit tiba-tiba yang kemasuk ke dalam kotak amalnya duit 100.000 itu ya, niatnya tadi cuma berinfak dengan duit 2.000 begitu, ya enggak? Nah, kalau ikhlas itu insya Allah nanti kita tidak mempersoalkan. Nah, kalau Yusuf Mansur dulu itu walaupun agak maksa begitu ya, ya kadang-kadang seperti itulah caranya. Apa yang ada di dalam kantong itu semuanya
dikeluarkan saja. Tapi mungkin kita belum bisa ya kalau melakukan hal-hal yang seperti itu. Apalagi tadi niatnya hanya untuk mendapatkan balasan yang ada di dunia. Maksudnya apa? Apabila puasa dan sholat malam itu dikerjakan bukan karena Allah, maka tidak ada pahala baginya. Jadi nanti kita baca saja pahala bagi orang yang melakukan puasa, pahala bagi orang yang melakukan sholat malam apa begitu. Kalau tidak ikhlas melakukannya, maka tidak ada pahala baginya. Sementara orang bijak mengumpamakan bahwa orang yang mengerjakan ibadah karena riya, pamer kepada orang lain, dan sum'ah atau menginginkan popularitas adalah seperti orang yang pergi ke pasar memenuhi kantongnya dengan kerikil, ya enggak? Nah, ini perumpamaan. Jadi orang yang melakukan perbuatan yang di dalamnya ada riya itu perumpamaannya seperti orang yang memasukkan kerikil ke dalam kantongnya. Nah, orang yang memasukkan kerikil ke dalam kantongnya maksudnya itu apa? Supaya kemudian orang itu kagum melihat kantongnya, ya enggak? Tebel ge misalnya kantong ayak, ya enggak? Ya, ternyata isinya apa? Isinya batu begitu, isinya kerikil begitu, bukan duit isinya begitu ya. Kemudian orang-orang berkata, karena orang takjub ya, betapa penuhnya kantong orang itu. Namun ia sendiri tidak bisa mengambil manfaat kecuali hanya pujian orang. Jika ia ingin membeli sesuatu dengan kerikil itu tadi ya, maka kerikil itu sama sekali tidak bisa dipergunakan sebagai alat beli dan ia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, perumpamaannya seperti itulah. Ya, kalau kita melakukan suatu amalan yang di dalamnya ada unsur selain karena Allahnya. Demikian pula orang yang beramal karena riya dan sum'ah, ia tidak akan bisa mengambil manfaat apa-apa dari amalnya kecuali hanya pujian orang, dan kelak di akhirat ia tidak akan mendapatkan pahala. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 23, ingat-ingat ayat ini Pak ya, wa qadimna ila ma'amilu min amalin, dan kami periksa, terjemahan yang lain, dan kami hadapi, terjemahan yang lain, dan kami datangkan semua amal yang mereka kerjakan. Nah, amal apa? Amal puasanya Allah datangkan, amal baca Qur'annya Allah datangkan, ya enggak? Amal mengajarkan Al-Qur'annya Allah datangkan, amal hajinya Allah datangkan, amal apa lagi? Amal sholatnya Allah datangkan, amal puasanya Allah datangkan. Kemudian kata Allah, faja'alnahu haba'am mansura, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya enggak? Jadi amalnya itu apa? Amalnya itu semuanya menguap begitu ya, tidak ada sama sekali manfaat untuk dirinya. Ya, sedih tak kira-kira Pak kalau nanti terjadi sama kita seperti itu? Sedih tak Pak? Banyak amalnya Pak, waktu lagi di dunia dulu banyak lah haji, ya enggak? Ya kan? Dermawan begitu, ya enggak? Rajin puasa, rajin sholat, ya kan? Pokoknya segala amal yang baik itu dia lakukan. Nah, semuanya nanti Allah datangkan. Tidak ada yang kemudian luput dari Allah itu, ya kan? Karena Allah itu apa? Ahkamul hakimin, kan begitu, ya enggak? Jadi hakim yang paling adil itu ya Allah. Jadi semuanya nanti kemudian Allah datangkan ya, mana amal-amal yang kita lakukan. Tapi kalau ada amalan itu dilakukan karena selain daripada karena Allah, maka Allah sebut ya, faja'alnahu haba'am mansura, kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya enggak? Jadi amalnya nanti menguap begitu ya. Tidak ada kemudian memberikan manfaat kepada dirinya. Nauzubillah kalau kita sampai mengalami hal yang seperti itu. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah, berikutnya Waqi' menceritakan dari Sufyan Ats-Tsauri dari seorang yang mendengar Mujahid berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, inni atasaddaqu bis shadaqati faltamisu biha wajhullahi ta'ala. Sesungguhnya aku bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian dengan sedekah itu ya, di samping mengharapkan keridhaan Allah, dikatakan di sini, wa uhibbu ayyuqala li khairun, ya, aku juga ingin dikatakan orang yang baik oleh orang lain. Jadi dulu datang seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ya dia melakukan amal itu semata-mata karena Allah, tetapi ia juga ingin ketika ia melakukan amal itu supaya dikatakan baik oleh orang lain, ya enggak? Jadi dua nih, ya enggak? Melakukan suatu amal karena Allah, tapi di sisi yang lain dia juga masih mengharapkan pujian dari manusia, ya. Nah, setelah kemudian dia mengatakan hal yang seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fanuzilat hazihil ayah, maka kemudian turunlah ayat ini. Ayatnya apa? Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Nah, coba Al-Kahfi ayat 110 itu ayat yang keberapa? Ayat yang terakhir atau bukan, Pak? Ayat yang terakhir, ya. Ayat yang terakhir, karena jumlah daripada ayat di surah Al-Kahfi itu 110 ayat, ya. Nah, jadi ketika dia mengatakan hal yang seperti itu kepada Nabi, apa yang dikatakan tadi, Pak? Aku melakukan amal ini, ya Rasul, semata-mata karena Allah, tapi aku juga ingin ketika aku melakukan amal ini, ya, aku ingin dikatakan baik oleh orang lain, begitu. Kan itu perkataannya. Nah, setelah kemudian dia mengatakan itu, Allah menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110. Apa bunyinya? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, dan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah ia melakukan amal yang solih, kata Allah. Jadi kalau nanti kepengen ketemu sama Allah, Pak, maka syaratnya apa? Satu, kerjakan amal yang baik. Insya Allah kalau kita melakukan amal yang baik, maka di akhirat nanti kita akan berjumpa dengan Allah, ya. Kemudian yang kedua, syaratnya apa di sini? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maksudnya apa? Barang siapa yang menginginkan pahala dari Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dengan ikhlas dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Tidak boleh ada niat-niat yang lain yang kita lakukan dalam mengerjakan ibadah itu kecuali semata-mata karena Allah. Yang berat itu yaitu menjaga itu tadi yang beratnya tuh. Ya enggak? Makanya kemarin aku bilang kan, kalau kita semayang ini, ya, yang paling berat godaannya itu si imam itu, ya enggak? Imam tuh pokoknya yang paling berat itu. Makanya kita tuh Pak Haji, mana ada imam lain, mending kita ngamin aja be. Ya kan? Masalahnya kalau gale-galenya tidak nak jadi imam, tidak jadi semayang berjamaahnya. Makanya ke imam itu tidak jadi beji begitu ya. Nah, ya tidak jadi beji, imam juga kemudian nanti harus meluruskan niatnya. Nah, meluruskan niat ini yang memang perkaranya sangat berat begitu, menjaga niatnya itu tadi, ya. Nah, kalau berbicara ngambil amannya, ya memang yang paling enak itu siapa? Makmumnya. Sama kan dengan yang kita ngajar ini, yang paling enak menjaga niat ini yang ngajinya, yang ikut ngajinya. Kalau yang gurunya itu susah jaga niatnya begitu. Benar dah Pak? Susah kan? Susah yang duduk di sini ini, susah yang megang mic ini, susah jaga niatnya, ya kan? Tapi kalau yang ngedenger itu insya Allah lebih mudah begitu, ya. Nah, tapi sekali lagi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan itu betul-betul bisa kita lakukan semata-mata karena Allah. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah, berikutnya seorang bijak mengatakan barang siapa mengerjakan 7 hal tanpa dibarengi dengan 7 hal yang lain, maka apa yang ia kerjakan itu tidak akan bermanfaat. Nah, jadi ingat ya, kalau kita melakukan 7 hal tetapi tidak diiringi atau dibarengi dengan melakukan 7 hal yang lainnya, ya, maka kemudian nanti apa yang kita lakukan itu sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ingat, kalau melakukan 7 hal ini harus dibarengi dengan 7 hal yang lainnya. Jangan maksudnya itu nanti bertolak belakang antara apa yang kita lakukan dengan apa yang seyogyanya kita lakukan setelah kita melakukan perbuatan yang pertama.
Apa saja 7 hal yang kalau kita kerjakan itu tidak akan bermanfaat jika tidak diikuti oleh 7 hal yang lainnya? Yang pertama, ayya'mala bil khaufi dunal hazar. Jadi seseorang yang beramal karena takut namun ia tidak memelihara atau menjaga dirinya. Ia mengatakan saya takut akan siksaan Allah tetapi ia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, maka ucapannya itu sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu yang pertama. Kalau kita ngomong takut ke Allah, tapi larangan-larangan Allah itu masih saja kita lakukan. Sekarang aku nak nanya ke bapak, takut ya ke Allah? Takut, dak dia yang rasa dak takut, dak dia yang berani jawab dak takut tu dak. Ya ndak? Takut gali kan menitanya. Nah, sekarang larangan-larangan Allah tu agak digawi dak? Agak kan? Agak cuma dak kencang biasa jawabnya dak. Ya, agak Pak ya? Nah, agak begitu. Jadi dak dia gunanya kita mengatakan takut ke Allah kalau larangan-larangan Allah itu juga masih dilakukan, itu maksudnya. Nah, bisa dipahami Pak ya? Bisa dipahami. Jadi kalau kemudian nak ada gunanya ngomong takut ke Allah itu, maka larangan Allah itu harus ditinggalkan, itu maksudnya ya. Jangan mulut ini ngomong takut ke Allah tapi perbuatan kita itu tidak pernah mencerminkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau memang kemudian kita takut kepada Allah itu apa implikasinya Pak? Pasti kemudian nanti ketaatan kita akan bertambah, ya kan? Keburukan kita itu akan berkurang. Itu kalau memang takut ke Allah begitu, ya. Nah, ini ngomongnya kemudian takut ke Allah, tapi apa? Ketika melakukan dosa itu terang-terangan, atau mungkin ketika melakukan dosa itu tidak pernah banyak mikir begitu. Yang na'udzubillahnya itu ngomong tidak takut ke Allah dan ketika melakukan dosanya itu secara terang-terangan, na'udzubillah ya, itu betul-betul menantang Allah. Orang yang seperti itu biasanya tidak cepat Allah matikan Pak ya. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat. Cuma takutnya kan nanti tiba-tiba langsung mati sehingga kemudian tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Yang kedua, suatu amal yang dilakukan tetapi tidak dibarengi dengan amalan yang lainnya, maka dia akan sia-sia. Itu apa? Ayya'mala birroja dunat talab. Jadi seseorang yang beramal dengan penuh harapan namun ia tidak berusaha. Ia mengatakan saya mengharapkan pahala Allah tetapi ia tidak berusaha mencapainya dengan amal soleh, maka apa yang ia ucapkan itu tidak ada gunanya. Apa contoh? Mengharapkan keutamaan daripada orang yang mengerjakan sholat tahajud misalnya, ya enggak? Tapi tidak pernah mengerjakan sholat tahajud, maka apa yang ia harapkan itu menjadi hal yang sia-sia. Kita sering tidak seperti itu Pak? Niat kita kemudian melakukan suatu amal yang baik ya, supaya kemudian kita mendapatkan pahala daripada amal yang baik itu, tetapi kemudian kita tidak berupaya mengerjakannya, maka harapan kita itu menjadi sia-sia, tidak ada gunanya kalau tidak digawi maksudnya. Jadi kalau sudah ada niat jangan lupa untuk mengerjakannya. Nah, sama misalnya kayak puasa 10 Muharram kemarin ya. Niatnya puasa 10 Muharram, apa pahalanya Pak? Ya, menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Tapi dia tidak puasa begitu. Kira-kira dapat tidak kemudian ampunannya? Ya tidak dapat begitu. Yang melakukannya saja belum tentu dapat, apalagi yang tidak melakukannya. Nah ini yang kedua ya. Jadi kalau kemudian nanti kita beramal, ya, tetapi kemudian tidak berusaha untuk melakukan amalannya itu, maka harapan kita untuk mendapatkan pahala dari amal itu tidak akan bisa kita dapatkan, sehingga harapan itu menjadi sia-sia. Yang ketiga, ayya'mala bin niyah dunal qasad ya. Orang yang meniatkan untuk melakukan suatu amalan tetapi ia tidak berupaya untuk merealisasikannya. Jadi dia cuma berniat tetapi
tidak digawi begitu. Nah, agak sama dengan yang tadi begitu ya. Kalau yang tadi harapannya dapat pahala ini, dapat pahala itu. Kalau yang ini dia berniat tetapi kemudian tidak dikerjakan. Di dalam hati ia berniat untuk beribadah dan berbuat baik, namun ia tidak merealisasikannya, tidak melakukannya dengan tindakan, maka apa yang ia niatkan itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ayat malabid doa dunal juhad. Jadi orang yang berdoa ya, tetapi kemudian tidak ada kesungguhan. Tidak ada kesungguhan. Maksudnya apa? Ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa contohnya, Pak? Doa untuk mengerjakan perbuatan yang baik itu apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya itu? Allahumma a'inni itu, ya Allah, bantulah aku ala zikrika, untuk mengingatmu. Kemudian Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, untuk mensyukuri nikmatmu atau untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk memperbaiki ibadah kepadamu, ya kan? Dia minta begitu. Tetapi kemudian tidak ada kesungguhan untuk mengerjakan apa yang ia mintakan itu, ya. Maka disebutkan di sini, maka doanya itu tidak ada gunanya. Jadi tidak digunainya yang minta seperti itu. Kalau kemudian tidak berupaya untuk melakukan amal-amal sebagaimana yang dia mintakan pertolongan kepada Allah. Yang lebih penting hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam beramal. Dengan dalam beramal, niscaya Allah akan memberinya kekuatan sebagaimana Allah berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, niscaya kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Maksudnya apa? Kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah dan agamanya, niscaya Allah akan memberikan pertolongannya. Yakin Pak ya, kalau niat kita itu kuat kemudian untuk beribadah, nanti Allah bantu kita. Misalnya Allah bantu dengan Allah kasih kesehatan kepada kita, ya enggak? Kemudian nanti mungkin Allah bantu kepada kita untuk mudah bangun malam dan seterusnya. Tapi niatnya harus dimunculkan dulu, ya. Kemudian yang kelima, hal yang kita lakukan akan sia-sia kalau kemudian tidak dibarengi dengan yang lain itu apa? Ayat malabil istighfar dunan nadem. Jadi orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang dia lakukan, ya, tetapi tidak ada penyesalan ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan buruknya dulu, ya. Ia mengucapkan, saya mohon kepada Allah, saya mohon ampun kepada Allah, namun ia tidak menyesali dosa-dosanya, maka permohonannya itu sia-sia. Jadi istighfar kita itu sia-sia kalau kemudian tidak ada penyesalan di dalam hati. Maka salah satu syarat daripada taubat itu harus betul-betul ada penyesalan terhadap apa yang dulu pernah kita lakukan. Yang keenam, ayat malabil alaniyah dunas sarirah. Dalam hal-hal yang kelihatan ia kerjakan dengan baik, namun dalam hal-hal yang tidak diketahui orang, ia tidak mengerjakannya dengan baik. Tindakan semacam ini tidak mendatangkan kebaikan kepada pelakunya. Mendilihat orang, sholatnya ragap. Tahu ragap Pak ya? Semangat, ya enggak? Tetapi mendak dilihat orang, sholatnya tidak semangat lagi. Nah, apa yang kemudian kita lakukan itu juga nanti akan sia-sia kalau itu hanya dilakukan ketika bersama orang banyak. Kemudian yang ketujuh, ayat mala bil juhdi au bil kaddi dunal ikhlas. Seseorang yang beramal dengan sungguh-sungguh, ya, tanpa ada keikhlasan. Maksudnya apa? Ia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah, namun amal ibadahnya itu tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Serius dia mengerjakan ibadah Pak, tetapi tidak ikhlas karena Allah. Karenanya amal-amal yang tidak ikhlas itu tidak akan bermanfaat apa-apa bagi dirinya, bahkan hal itu merupakan penipuan bagi diri sendiri. Jadi kalau kemudian dia melakukan hal yang seperti itu, ya, dia bukan hanya kemudian menipu Allah sebagaimana yang kemarin kita sampaikan dalam ayat yang lain, tetapi dia pada hakikatnya menipu dirinya sendiri. Nah, jadi nanti ketika kemudian kita melakukan suatu amalan,
Intinya kerjakanlah amalan itu semata-mata karena Allah, tidak kemudian karena hal-hal yang lain. Ya Pak ya? Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan malam Rabu yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak berbunyi ya Pak Haji? Tidak berbunyi ya?